Bismillahirrohmanirrohim. Video singkat ini adalah sekelumit tentang kemunculan madrasah dalam membendung gerakan pendidikan Belanda di awal abad 20 sebelum kemerdekaan. Merupakan tugas mata kuliah peradaban dan pembaharuan pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Mata kuliah ini diajarkan oleh guru kami Dr. Haji Ulil Amri Safri, LCMA dan Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Kemunculan madrasah di negeri ini diawali dengan kemunculan pendidikan surau di Minangkabau, Sumatera Barat. Perkembangan surau mengalami kemajuan sebagai tempat pendidikan Islam di Minangkabau semenjak Syekh Burhanuddin berdakwah melalui tarekat Syatariah. Berdiri Surau Ulakan yang merupakan lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh bagi pengembangan ajaran Islam di Minangkabau. Eksistensi Surau Ulakan ini telah memberikan andil bagi lahirnya sosok ulama Minangkabau era selanjutnya. Perkembangan surau meningkat ketika munculnya gerakan Padri yang sering dikatakan sebagai fundamentalis dan mirip dengan Wahabiyah. Ini berawal dengan kepulangan Haji Sumanik, Haji Miskin, dan Haji Piobang dari melaksanakan ibadah haji pada tahun 1803. Upaya gerakan Padri memodernisasi masyarakat Minangkabau juga memberi pengaruh yang signifikan. Paling tidak gerakan ini berhasil memperkuat pengaruh agama Islam dalam sistem kemasyarakatan Minangkabau. Formulasi, adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah. Betapapun merupakan keberhasilan gerakan ini mengawinkan antara agama dengan sistem budaya. Secara ideal, adat kemudian dianggap sebagai manifestasi yang benar dari hukum agama. Kemenangan Belanda atas Padri memaksakan keadaan baru bagi daerah ini. Pendidikan agama mengalami kemunduran, tidak saja karena tekanan Belanda tetapi juga karena merosotnya ekonomi masyarakat pribumi sebagai akibat monopoli perdagangan. Kemunduran ini diperparah dengan upaya Belanda mendirikan sekolah-sekolah sekuler, yang kemudian berhasil menarik simpati masyarakat demi kepentingan ekonomi dan gengsi sosial. Pada paruh abad pertama abad ke-19 sekolah-sekolah sekuler Belanda sudah menyebar di kota-kota Puar Datar, Raomatur, Bukit Tinggi dan di beberapa kota lain. Dalam keadaan semacam ini, surau tampaknya berangsur mulai kehilangan perannya yang dulu sangat sentral dalam masyarakat Minangkabau. Berhadapan dengan keadaan ini, lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak mempunyai pilihan kecuali memodernisasikan dirinya sendiri, baik secara kelembagaan maupun karakteristiknya. Perguliran roda pembaharuan pendidikan Islam di Minangkabau kemudian terpusat pada tokoh yang populer sebagai Empat Serangkai, yang merupakan murid-murid Syekh Ahmad Khotib. Mereka ini adalah Syekh Muhammad Jamil Jambak di Bukit Tinggi, Haji Abdullah Ahmad di Padang dan Padang Panjang dan Syekh Muhammad Thoib Umar di Batu Sangkar. Mereka ini dan pendukung gerakan mereka dikenal sebagai kaum muda. Kaum muda yang banyak dipengaruhi Muhammad Abduh ini menyerukan kepada umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bedanya dengan sekolah Belanda saat itu adalah kalau sekolah Belanda lebih cenderung melarang masuknya ilmu-ilmu agama. Sekolah-sekolah yang dibangun oleh kaum muda ini tetap bernuansa kental keagamaan plus pendidikan umum. Pengajaran tidak lagi berlangsung di surau seperti sebelumnya, tetapi sudah di kelas dan berlangsung secara klasikal dan juga dengan perjenjangan yang jelas. Sejak pertengahan dasawarsa 20-an, modernisasi pendidikan agama berlangsung secara intens. Standarisasi sistem sekolah, pembakuan kurikulum, metode pengajaran, dengan mengambil sekolah pemerintah sebagai model, penerbitan buku-buku teks, karangan tokoh-tokoh kaum muda sendiri, menandai era baru pendidikan agama di Minangkabau. Demikian paparan singkat sejarah kemunculan madrasah. Semoga kita dapat mengambil satu pelajaran penting bahwa perkembangan Islam di Nusantara tidak lepas dari peran ulama dan kaum muda. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.